Balik lagi di channel Ans. Nanti channel Ans bakal ganti nama lagi. Dan kali ini gue bakal bahas tentang usaha lagi kayak episode yang sebelumnya kalau kalian udah nonton. Dan kali ini gue dapat sponsor juga dari Morning Fog. Dimana yang punya Morning Fox ini, kopi ini adalah teman gue juga. Yaudah, langsung gue panggil CEO Morning Fox, Danis. Asik. Lu dari Jakarta ya? Iya nih Pak. Dari Jakarta jauh-jauh datang ke Bandung cuma mau nganter ini untuk sponsorin channel gue. Kesannya kayak brand gede ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong gue mau ngopi dong, gini langsung dibuka atau? Oh gini Pak. Gimana caranya? Caranya nih Pak, buka dulu langsung. Oh, iya. sip. Ini ada tagnya Bisa soalnya nyiapin di sini. dulu. Iya, sip. Saya tuangin dulu nih Pak ya. Ini namanya apa? Kopi susu apa gitu? Ini namanya Fox Coffee. Fox Jadi Coffee. ini signature menu kita. Oh. Ini menu pertama kita dan sekarang kita memang belum banyak menunya. Cuman bisa dicek aja di @morning.fox. Wih, Mantap. gila. Ini lu pakai mesin untuk buat kopinya atau gimana? Kalau pembuatannya kita masih pakai alat-alat sederhana. Sederhana ya? Iya, masih sederhana aja. Ini gua ke coffee shop, ini rasanya beda loh. Enak. Lebih enak, serius. Kopi kayak kalau coffee shop itu rata-rata rasanya sama kayak di Sama ya. Northwood 372 itu yang terkenal di Bandung. Sama, tapi ini beda. Kalian harus add sih, follow Instagramnya. Ada kan Instagram? Ada @morning.fox ya, jangan lupa di follow. Follow tuh. Sumpah enak-enak. Ini baru ada di Jakarta dan Bandung sih ya. Ya, kebetulan hari ini kita ada campaign khusus karena ada kegiatan Morning Fox ada kegiatan sedikit di Bandung. Jadi campaignnya adalah menyapa Bandung. Kita coba buat melakukan dropship, yaitu adalah orderan yang kita terima sebelum hari H kita berangkat ke Bandung. Jadi hari ini adalah hari H, ya kita sekalian record ya. Ini Andika, temen gua. Iya, dia mumpung lagi di sini kan. Ya udah gua bilang gua manfaatin. Kayaknya buat konten aja nih bagus nih. Bikin gua bilang. konten. Boleh. Soalnya bapak ini YouTube-nya belum ada ya? Belum ada, saya masih hobi-hobi mengisi konten aja di podcast, di mana ya yang ngajak-ngajak ngobrol. Gua mah karena gak ada kerjaan makanya gua berkonten. Gimana? Oke ya. Udah jalan berapa lama nih kopi? Jadi ceritanya sebenarnya gue garap misi ini, si Morning Fox ini ada kisaran dari bulan Juni lah. Juni itu kita udah mulai rapat. Oh. Rapat kecil-kecilan buat ngomongin gimana sih cara strateginya seperti apa, cara kita nantinya buat menyampaikan misi kita kepada pelanggan itu seperti apa. Dan kita bisa ya at least rasa kita bisa diterima, yang penting itu kan sebenarnya kalau dalam bisnis minuman. Rapat berarti lu nggak lebih, bukan lu sendiri berarti? Ya, gua ada tim. Jadi ada tim? Gua ada tim yang sebenarnya tim gua adalah ada 6 orang. Ya ini sebenarnya dalam sebuah bisnis mungkin ada beberapa orang yang menilai bahwa ini kebanyakan, tapi kita pengen melakukan ini sebagai think big. Ya, gua selalu percaya dari kata-katanya Jeff Bezos, dia selalu bilang kalau lu melakukan sesuatu harus berpikir secara besar. Kita punya tim 6 orang yang gua harapkan nanti ke depannya ini bakalan jadi besar. Gitu. Iya. Itu 6 orang tuh dari Jakarta semua. Jakarta, jadi teman-teman gue di SMP sebenarnya. Oh, teman gue di SMP yang kita tiba-tiba nih ketemu pada saat pandemi gitu ya, nongkrong sekali. Waktu itu kan sempet di Jakarta tuh PSBB transisi. Jadi kita mulai bisa ketemu lagi setelah sekian lama kita cuma rapat di Zoom. Akhirnya kita ketemu, terus ngobrol-ngobrol, gue diajak lah katanya. Diajak, boleh ikut bisnis bareng mereka, dia bilang gitu. Waktu itu belum ada nama bisnisnya apa, mau bisnis apa tuh belum ada. Tapi pengen jual kopi gitu? Bukan, jadi baru pengen semangat bisnis. Baru pengen semangat bisnis. Tapi belum tahu mau jual apa, iya, konsepnya gimana. Betul. Baru semuanya itu konsepnya baru kita konsepin bareng-bareng sampai akhirnya mateng sekitar di bulan Agustus kita udah mulai jual. Botol pertama kita itu
bulan Agustus kalau nggak salah, di awal Agustus nih. Ya, kira-kira sekarang ya bisa dibilang sudah sebulan. Sudah sebulan, berarti sebulan. Panjang juga ya. Panjang. Dari pertama nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol, terus kepikiran buat bisnis, terus eksekusinya baru Agustus. Nah iya, mungkin bagi orang lain ini eksekusinya lambat, tapi buat gua adalah yang penting preparation is everything. Iya, gua setuju itu. Preparation is everything. Mungkin gua selalu pengen untuk bergerak lebih cepat, cuman buat gua preparation is everything. Ya betul. Gua sih waktu itu usaha ya. Sekarang usaha gua mandek karena yang betul kata lu bilang tadi, preparation is everything. Jadi gua persiapan itu kayak gua mikir baru kemarin malam, gua jual ini lah, langsung tuh. Bener. Gua beli ini langsung, tapi gua nggak terkonsep gitu loh. Gua cuma anjing nafsu gua gitu, nafsu bisnis gitu. Apalagi gua sendiri ngejual sama temen gua juga, ada temen gua cewek kan. Gua kalau dia tuh lebih fokus jual baju, terus kosmetik. Nah gua tuh kayak ojolnya lah, gue yang nganter barang gitu, kerjasamanya kayak gitu. Nah makanya perlu preparation is everything. Betul sekali. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih dari netizen. Titipan ya, titipan. Nah ini dia bilang, menurut lu seberapa penting anak muda buat buka usaha? Ya buat gua, karena gua anak muda, jadi buat gua penting. Seberapa pentingnya adalah tergantung pribadi masing-masing. Dia suka dengan konsep berbisnis atau mungkin lebih mengutamakan kerja sama orang lain. Tapi karena gue itu orangnya lumayan tidak suka ya diatur-atur. Ya. Jadi sebenarnya konsep hidup gue adalah gue pengen jadi pengusaha nantinya, one day. Even bersama Morning Falls atau mungkin nanti setelahnya gue punya bisnis lain, itu nanti urusan nanti. Tapi yang jelas buat gue adalah ini sebagai ajang gue belajar bisnis. Trigger gue untuk belajar. Karena selama ini gue males. Gue kuliah males, nggak pernah belajar, nggak pernah. Kita sama pak, satu frekuensi. Aduh, kita sekampus sama-sama aja. Tapi kemalasan kita produktif. Artinya walaupun gue males kuliah, tapi gue bisa berkarya dengan konten-konten gue. Terus gue usaha gitu. Bagi anda yang malas tidak ngapa-ngapain, tolong kasihan orang tua anda. Iya. Berkarya aja setidaknya. Iya. Nggak ada duitnya. Iya. Ya itulah. Kalau misalnya gue ditanya, menurut gue seberapa penting anak muda untuk usaha supaya nggak minta uang jajan ke orang tua? Betul, bisa. Camkan itu. Padahal masih minta. Padahal nggak ada uang, kita transfer 50.000 beli kuota. Terus kalau modal lu buka usaha itu berapa sih? Jadi kita itu ngumpulin modal seminim mungkin sebenarnya untuk memaksimalkan apa yang kita bisa maksimalkan. Karena kita punya sumber daya yang cukup, 6 orang. Jadi modalnya itu bisa dibilang kecil. Ratusan ribu lah per orang. Ratusan ribu doang. Kecil, karena mungkin gue berenam. Buat kalian misalkan mau coba bisnis kopi botolan ya, ini gue bisnisnya kopi botolan. Kalian bisa juga buat coba. Mungkin kalau kalian sendiri itu lebih prefer nanti patungan. Nggak ada patungan kan, orang sendiri. Modalnya jadi lebih tinggi. Cuma nanti keuntungannya buat kalian semua 100%. Balik lagi ke pilihannya. Kalian memang bisnis yang sekarang ini mau dijadikan ajang belajar atau memang meraup keuntungan. Kalau gue pribadi, gue dari awal gue di Morning Fox adalah untuk trigger gue untuk belajar. Keren banget. Kalau gue, misalnya kalau ditanya ini modal gue buka usaha, niat. Itu modal utama banget. Ini modal utama banget. Sekarang mah bisnis nol modal juga bisa ya. Bisa. Dropship, Shopee segala macam bisa. Nah, terus modal yang paling kuat itu relasi. Nah, penting. Lanjut ke ini berkaitan ya sama pertanyaan tadi tentang modal. Nah, kan bicara relasi. Nah, cara lu untuk bangun relasi dengan orang lain agar mau atau tertarik dengan usaha lu itu gimana? Oke, gue pribadi sekarang di sini posisinya adalah gue tidak punya investor. Jadi relasi yang sekarang mungkin yang gue terima dari pertanyaan Andika adalah customer gue.
orang-orang yang melakukan repeat order, orang-orang yang melakukan order kepada gue, ordernya gue terima dan akhirnya kopinya gue kirim. Cara gue menjaga relasi adalah yang pertama, gue memastikan bahwa semua produk yang kita kirim kepada customer itu memang sesuai sama SOP kita, SOP pengecekan, SOP rasa, dan juga ada beberapa kriteria-kriteria lain yang sebelum sampai di customer kita bisa pastikan kalau produk kita sudah bisa diterima. Yang kedua adalah kita mendengarkan review dari customer. Ini penting banget. Soalnya ada beberapa customer yang mungkin merasa, wah, ada penurunan produk, pasti ada di setiap kali produk yang kita bikin itu pasti ada yang namanya penurunan. Ini nggak bisa kita hindarkan karena kita menggunakan mesin yang memang seadanya saat ini. Kadang ada yang mungkin rasanya tidak konsisten, cuman selama ini kita coba memaksimalkan yang ada untuk rasanya lebih konsisten. Yaitu kita dengerin review dari customer, kayak misalkan kemarin kita baru dapat review misalkan tentang stikernya rada miring, atau mungkin ada review-review yang masih bisa kita bisa kita perbaiki. Pasti kita perbaiki sih, sambil belajar sambil jalan. Iya, betul. Jadi jangan diem aja ya. Iya dong. Lagi pandemi. Iya. Gue juga karena semenjak pandemi ini sih jadi kepikiran, anjir, ini kalau uang masuk cuma ngarepin dari orang tua, gue untuk beli bensin juga bakalan susah. Iya. Makanya anjir, usaha. Nah, bagi kalian yang misalnya semangat ngelihat orang yang sukses di interview baru kalian kepikiran buat usaha, menurut gua salah. Karena harus ngelihat orang-orang yang lagi ngerintis. Kenapa? Kalian tahu dasar-dasarnya gimana, cara buat konsepnya, terus nanti ketemu klien gimana. Betul. Kalau misalnya lu udah ngelihat yang sukses mah, ya lu apa sekarang kan? Iya. Berpatokanlah dari yang sederhana dulu. Baru nanti mulai naik. Iya. Gitu. Karena kita durasi ya. Habis ini kita ada rapat lagi nih. Iya, jadi kita dikejar-kejar waktu nih. Kejar waktu sebenarnya. Jadi kita, aduh, ini mepet. Gimana nih, bisa nggak? Bisa 15 menit, kas. Bisa. Makanya ya udahlah. Nanti kalau ada kesempatan kita bakalan buat lanjut part 2. Kita bakalan, gua konsisten nih, bakalan tentang usaha. Oke, Nis, thank you. Oke. Kopinya enak. Terima kasih sudah memesan. Oke.